Pekerjaan yang paling berat dalam hidup ini adalah menguras energi perasaan untuk suka sama orang. Kenapa dia harus selingkuh, Bang? Ya nggak jadi masalah sih, Bang. Nggak ada masalah. Itu malah aku merasa berterima kasih sekali. Maksud dia apa, Bang? Oper-oper protektif begitu, Bang. Maksud dia apa? Kepercayaan itu adalah segalanya dalam membina sebuah hubungan. Berlebihan. Kalau siapa sih? Kenapa dia harus selingkuh? Berat aku untuk menyukai seseorang. Berat. Aku sungguh berat untuk mencintai seseorang. Pekerjaan yang paling berat dalam hidup ini adalah menguras energi perasaan untuk suka sama orang. Kenapa dia harus selingkuh, Bang? Sakit. Pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan, Bang. Kita udah berusaha ngorbanin perasaan banyak. Bahkan kita sudah banyak menguras energi. Diselingkuhin itu menyakitkan sekali, Bang. Menyakitkan sekali. Kalau itu terjadi, kayaknya gue harus butuh sebulan lah, Bang, untuk tidak keluar, merenung, ya kan? Kenapa dia setega itu? Kenapa dia setega? Karena gue nggak merasa lelaki gitu. Kalau gue merasa dihianat seorang perempuan, gue merasa harga diri gue nggak ada gitu. Bagusan dia pukul aku, tampar aku sampai aku berdarah daripada aku dihianatin. Gue paling gak suka dihianatin. Tapi kalau itu terjadi, gue akan datang ke meja mereka, gue tampar. Maksud lo apa? Gue tarik si cowok ke parkiran, terus gue bilang, nomor WA-nya lah, Bang. Gue tampar lah, gue ajar sih. Terus gue bilang sama dia, hey bro, pulang. Gue serahkan wanita sampah itu. Pengkhianatan adalah kejahatan terbesar di dunia, kata komunitas gue. Gue akan hapus semua nomor kontaknya, ya. Dia gue minta balikan, gue nggak akan mau. Pantang gue menarik ludah yang gue sudah buang. Sakit, Bang. Gini, Bang, 3 kali aku ditolak cewek, Bang. Sakit kali, Bang. 3 bulan nggak keluar rumah aku, Bang. Kayaknya aku lelaki yang paling gak laku-lakunya di dunia lah gitu. Merasa gak laku gitu kan. Merasa orang yang tak punya keberanian nengok cewek, ya kan, cantik, yang terbayang pengkhianatan, ya kan. Itu sejak jumpa sama Ali Brother gue baru ini, Bang. Sejak jumpa Bang Ali Brother baru gue semangat lagi balik. Dikasihnya motivasi, ya, dari cara dia berkata-kata kan sehat awal, motivasi, ya kan. Dari situ gue bangkit. Dan gue sekarang belajar untuk tidak mencintai atau menyayangi orang secara berlebihan. Ada gunanya. Tadi agak sedikit emosional, Bang. Teringat, Bang, masa lalu, Bang.
Tapi sekarang ketika itu ditempatkan pada posisi yang sebenarnya, gue merasa pergi saja lah. Kan? Begitu bang. Pokoknya hidup ini slow aja bang, slow. Kan? Pengkhianatan itu ya sudahlah. Itu kan masa-masa muda bang. Kan? Ya walaupun sakit gitulah bang. Laki-laki itu kalau ditolak biasa bang. Dikhianati biasa. Laki itu kalau mau tegar itu harus tahu rasanya ditolak. Tahu rasanya dikhianati. Jangan jadi cemen. Iya kan? 1000 wanita akan kita datangin. Dan salah satunya akan menjadi milik kita. Kenapa harus minder? Pada lelaki petarung itu adalah pantang menyerah. Darah merah jendal. Begitu. Kalau ya seandainya gebetan ketahuan selingkuh pas lagi di kafe, ya nggak jadi masalah sih bang, nggak ada masalah. Itu malah aku merasa berterima kasih sekali ketika seseorang yang memang aku sudah mulai memberikan perasaanku kepadanya, artinya kan dia akan menguras energi perasaanku kan begitu. Aku berusaha membagi waktuku menanya kabar. Aku sudah ada rasa rindu. Tiba-tiba Tuhan menunjukkan bahwa dia itu adalah wanita yang tak bisa dipercaya. Gue malah bersyukur. Artinya aku telah menempatkan perasaan kepada orang yang salah. Sakit, sakit lah. Masa gak sakit? Sakit. Tapi sakit itu merupakan energi positif, sehingga kita bisa mewaraskan otak kita bahwa perasaan itu jangan sampai membutakan. Kita merasa terhina, merasa dibohongi, ya sakit-sakit. Tapi di balik itu kan kita harus berpikir bahwa Tuhan menunjukkan bahwa dia bukan wanita yang tepat gitu. Karena perselingkuhan itu adalah sebuah pengkhianatan. Iya, apa sebenarnya? Ya, apakah manusia tidak pernah salah? Ya, semua orang salah kalau masalah itu. Semua orang salah. Tapi bisa juga kita tanya, bagus-bagus. Maksud dia kalau memang dia memang, tapi kayaknya agak berat lah gitu. Dengan jiwa muda yang sekarang kayaknya agak berat. Pokoknya gue berpikirnya positif thinking aja, nggak perlu harus marah-marah, harus mabuk-mabuk atau marah apa, enggak. Berpikir waras saja, berpikir positif thinking. Kamu bukan segalanya. Dunia ini terus berputar. Masih banyak lagi wanita-wanita yang akan dipertemukan lagi di masa depan dengan siapapun itu. Jangan terjebak di perasaan emosi itu karena nggak ada gunanya. Kalau saya berpikirnya seperti itu bang, ya kan, positive thinking. Kalau memang dia selingkuh betul, akhirilah dengan ya udahlah, karena memang kamu tidak bisa menyentuhkan hatimu untuk satu orang. Kalau sudah membaginya, kayaknya maka kita harus berakhir di sini gitu aja. Katakanlah ya baik. Mungkin lebih bagusnya kalau memang dia nggak bisa ngomong, ya katakan melalui handphone. Atau kalau memang pas lagi di kafe, kita datangi aja langsung ke meja itu. Kita katakan ke meja itu bahwa katakan saja kita perasaan kita harus berstatus sebagai biasa lagi gitu, tidak ada lagi ikatan perasaan. Yang namanya pacaran itu nggak ada status nggak ikatan yang namanya pacaran itu hanya status perasaan saja. Tidak ada yang membacking perasaan itu, nggak ada backup. Nggak ada backupnya apa coba? Orang yang pacaran itu masih bilang halusinasi kehidupan gitu. Mentang-mentang pacar terus ngatur, enggak. Ada ikatan yang kuat, enggak. Makanya sebenarnya yang ikatan yang kuat itu pernikahan, bukan pacaran. Jadi aku menghargai dia. Kalau dia nggak menghargai dia, ngapain? Kita cari yang lain lah. Iya kan? Yang lain lah. Kalau bisa nggak usah pacaran lah, nikah aja lah terus. Nikah kan enak, ya kan? Aku kayaknya gitu bang. Aku kayaknya gitu jawabannya.
positive thinking bahwa you are not mine. Kamu bukan yang terbaik. Berarti Allah sudah mempersiapkan wanita yang the best dan memang pantas untuk dicintai dan disayangi. Oke. Maksud dia apa, Bang? Oper protektif begitu, Bang. Maksud dia apa? Belum lagi dia boleh memiliki hati aku, Bang. Tapi jangan mengatur-ngatur kehidupanku, Bang. Sebelum dia kenal sama aku udah bebas, Bang. Masa dia mengatur-ngatur? Mau nanya-nanya aku mau sama siapa? Sedang di mana? Suka-suka aku lah. Kalau jumpa wanita seperti itu, gue bilang, cut. Gue jangan ngatur-ngatur gue dong. Masa gue mau ditanya sama siapa, tidur jam berapa, entah yang kamu begininya, entah yang bagian begitu. Nggak ada tuh. Kita punya wilayah-wilayah teritorial ya, yang perlu dijaga. Privasi dong, bro. Ya kan? Ada komitmen dong. Ya suka-suka dia aja. Overprotective. Gue bebas, man. Overprotective. Ini hidup awak macam di penjara terkekang. Makan sama siapa? Piginya harus kasih tahu jam berapa lagi. Izin lagi sana, izin lagi. Mama gua aja nggak kayak gitu. Gue bang, emosi gue nih bang. Kalau punya cewek kayak gitu bang. Gue suka bang. Ngabisin waktu gitu bang. Walaupun katanya menunjukkan perasaan apa perasaan kayak gitu. Itu mengkangkang kita, man. Lo boleh punya perasaan sama gue, tapi hargai dong. Perasaanmu itu menjebak gue dong. Kau jebak aku dengan perasaanmu itu. Bikin aku seperti terpenjara di dunia ini. Apa-apaan itu? Paling jijik aku dengan status kayak gini bang. Gak. Sorry ya bang ya. Gue agak emosi nih bang. Kalau aku sih bang melihatnya overprotective itu kan karena mungkin merasa cinta yang begitu besar. Jadi ketika perasaan itu terlalu besar, maka akan muncul rasa takut kehilangan yang begitu besar. Takutnya lebih banyak, takut dikhianati, takut kehilangan, takut dibohongi. Jadi semakin besar perasaan seseorang itu, maka akan semakin besarlah efek negatif yang terjadi, sehingga jadi perhatiannya semua berlebih ya kan. Perhatiannya berlebihan, ketakutannya berlebihan. Nah, jadi sesuatu yang berlebihan memang mengganggu kita gitu. Jadi kalau kita kasih pengertian aja lah gitu kan. Mungkin dia sudah, kalau saya sih kalau ada perempuan yang begituan gebetan kita, mungkin salah satu kita untuk punya modal besar ya. Modal besar bahwa dia sudah punya perasaan besar. Cuma untuk menormalkan perasaan itu memang itulah butuh kesabaran lah. Tapi kalau secara jujur sih, kalau punya gebetan yang terlalu overprotective itu ya sangat mengganggu sekali, sangat mengganggu. Karena kita kan punya sama seperti Bang Licin, kita punya perasaan, cuma enggak. Kalau berpikirnya paling ajak bicara aja, ada batasan-batasan gitu. Masa aku samamu jadi menderita gitu kan? Masa aku ketika kita udah bersama kok aku kayak serasa menderita sih, kok gak merasakan kesenangan sih? Itu masa sama kawan pun gak harus izin sama kamu gitu. Kalau kau percaya sama aku, kau percaya orang yang mau percaya itu kan nggak perlu pengawasan berlebih. Kepercayaan itu adalah segalanya dalam membina sebuah hubungan. Berlebihan. Kalau siapa sih bang? Kasih pengertian aja lah bang, kasih pengertian baik-baik. Tapi kalau memang tidak berubah ya kasih pengertian juga untuk berpisah ya kan. Ya karena semua yang berlebihan itu pasti tidak baik. Ya kan, semua yang berlebihan pasti tidak baik. Perhatian yang berlebihan, sayang yang berlebihan, nanti efek negatifnya jadi kecewa yang berlebihan, jadi benci yang berlebihan. Ya aku rasa diajak bicara aja lah bang.